Do that one dance, baby. That one dance. Oke guys, jumpa lagi di Ruang Film. Untuk video kali ini saya akan membahas film asal Korea Selatan yang berjudul Chart 2014. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan channel ini, tolong bantu support dengan cara di subscribe, like, dan komentarnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok tenaga kerja yang bekerja di sebuah supermarket. Salah satu di antaranya bernama Han Sun Hee. Kita akan menyebutnya Ibu Han. Saat itu merupakan pengumuman kenaikan pangkat Ibu Han sebagai pegawai tetap dalam 3 bulan ke depan. Ibu Han diakui karena kinerjanya selama 5 tahun sebagai tenaga kontrak di supermarket tersebut. Setelah pengumuman usai, mereka mulai bekerja seperti biasanya. Ada yang sebagai kasir dan juga ada yang sebagai cleaning service. Sedangkan untuk orang yang telah mengenakan rompi telah diangkat menjadi pegawai tetap. Ibu Han sendiri memiliki 2 orang anak yang bernama Taeyong dan Minyong. Sedangkan suaminya jarang pulang karena bekerja di laut. Ibu Han yang berpikir jika nanti ia akan menjadi seorang pegawai tetap, kala itu berjanji pada putranya Taeyong untuk mengganti handphonenya dengan yang baru. Di sekolah, Taeyong tidak makan siang di kantin sekolah karena saldo makan siangnya belum diisi. Ketika ia mengeluhkan hal itu pada ibunya, seorang gadis yang bernama Sokyo datang melemparinya sesuatu dan berkata pada Taeyong untuk menyuruhnya tetap makan siang meski tidak membayar. Ia berkata jika Taeyong tidak perlu merasa malu akan hal itu, karena ia bukanlah satu-satunya. Bahkan anak orang kaya sekalipun yang tak membayar namun tetap makan dengan tenang. Kembali ke supermarket, seorang pelanggan mengeluh kepada seorang kasir yang bernama Lee Hye-mi atau Ibu Lee tentang tuduhan atas pencurian. Pelanggan itu mengaku jika barang yang berada di dalam tasnya ia beli di luar negeri, bukan dari supermarket tersebut, dan tidak terima ketika Ibu Lee mencoba memeriksa tasnya dan menuduh Ibu Lee menyentuh barang miliknya sembarangan, lalu pergi dengan kesal. Setelah kejadian itu, ketika para pegawai berganti pakaian dan akan pulang, sang manajer pun datang ke sana dan menyuruh Ibu Lee untuk meminta maaf kepada pelanggan tadi. Pelanggan itu ternyata tak puas hanya dengan meminta maaf, sehingga ia menuntut Ibu Lee untuk berlutut agar dapat dimaafkan. Sedangkan di sisi lain, ternyata para petinggi perusahaan sedang memutuskan untuk mengurangi karyawan di supermarket tempat Ibu Han bekerja. Kabar itu pun rupanya langsung diterima oleh para karyawan di sana, termasuk Ibu Han yang mendapat pesan tentang pemutusan kontrak kerjanya. Hal tersebut menimbulkan kepanikan di antara para karyawan. Ibu Han yang saat itu melihat manajer Kang lalu bertanya padanya mengenai promosinya menjadi pegawai tetap yang dijanjikan oleh perusahaan. Manajer Kang yang tak bisa berbuat banyak hanya tertunduk tanpa bisa menjawab pertanyaan Ibu Han. Di satu sisi, Taeyong memberitahu ibunya mengenai dharma wisata sekolahnya, serta menanyakan tentang handphonenya yang telah dijanjikan oleh ibunya. Ibu Han yang tak bisa menceritakan situasinya pada putranya itu hanya bisa terdiam lalu menangis dan meratapi nasibnya. Ibu Han kemudian pergi ke tempat di mana di sana para karyawati telah berkumpul untuk membentuk serikat buruh dan mengisi formulir keanggotaan mereka dalam bentuk protes terhadap pemecatan sepihak yang telah dilakukan oleh perusahaan. Meski awalnya Ibu Han sempat ragu, namun akhirnya ia menyetujuinya. Setelah itu, para karyawati memilih Ibu Lee yang mewakili kelompok kasir dan Ibu Sun yang mewakili kelompok cleaning service. Karena dirasa 2 orang saja kurang cukup, akhirnya diputuskan jika Ibu Han akan turut serta mewakili para serikat buruh. Mereka bertiga kemudian pergi ke kantor manajemen dan hendak bertemu dengan ketua manajer di sana. Tetapi sang ketua manajer tidak berniat menemui mereka meski telah dirayu oleh manajer Kang. Jadi kedatangan mereka bertiga ke sana sia-sia saja. Para karyawati pun terus gelisah karena telah 5 hari berturut-turut mereka mendatangi kantor manajemen, namun selalu diabaikan. Akhirnya Ibu Lee memberi saran untuk melakukan aksi mogok kerja saja. Hal itu pun membuat atasan menjadi marah sehingga para manajer memutuskan untuk menyewa para anak muda untuk bekerja paruh waktu di sana, guna mengganti para karyawati yang telah mogok kerja. Para karyawati yang tak terima dengan hal itu akhirnya harus saling dorong untuk mengusir para pekerja paruh waktu agar mogok kerja yang mereka lakukan tidak sia-sia.
Setelah berhasil mengusir mundur para pekerja paruh waktu itu, mereka pun akhirnya memutuskan menginap di supermarket serta makan makanan yang tersedia di sana. Di hari berikutnya, Ibu Lee, Ibu Han, dan Ibu Sun menemui Pak Direktur serta pengacaranya. Di sana, sang direktur meminta pada ketiga perwakilan itu untuk berhenti melakukan aksinya sehingga mereka bisa bernegosiasi. Namun ketiga perwakilan itu tak tergiur dengan rayuan sang direktur dan terus melanjutkan aksi mogok kerjanya sampai permintaan mereka terkabulkan. Hari-hari mereka lalui di dalam supermarket, dari tidur, makan, bermain, hingga mereka curhat tentang kondisi keuangan mereka, di mana ada yang dipecat setelah 4 tahun kerjanya, sampai seorang ibu yang meninggalkan bayinya di rumah dan diasuh oleh neneknya demi aksi mogok kerjanya ini. Sementara itu, di rumah Taeyong yang telah kehabisan stok makanannya terpaksa mengambil tabungan ibunya untuk membeli ramen di minimarket. Dan di sana ia bertemu dengan Sokyung yang bekerja paruh waktu. Kembali lagi dengan para wanita di supermarket. Saat mereka sedang asik memasak dan makan, tiba-tiba saja listrik di supermarket itu mati. Meski awalnya mereka sempat panik, tetapi mereka akhirnya menyadari jika pemadaman listrik itu disebabkan oleh ulah perusahaan yang mencoba mengusir mereka dari sana. Ibu Han yang melihat Ibu Lee kemudian bertanya, apa yang menyebabkan Ibu Lee dipecat dari perusahaan sebelumnya. Ibu Lee pun berkata jika sebelumnya ia telah menjadi pegawai tetap. Namun karena saat itu sedang hamil, sehingga ada saja kesalahan yang dilihat oleh sang manajer, sehingga akhirnya ia pun dipecat. Jadi intinya, meskipun seandainya ia telah menjadi pegawai tetap sekalipun, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan dipecat. Hal itu membuat Ibu Han sedikit malu karena sempat ingin mengkhianati yang lainnya karena telah diiming-imingi akan diangkat menjadi pegawai tetap nantinya. Setelah itu, para pekerja wanita di sana mulai mencoba menghibur diri mereka dengan bersenang-senang. Keesokan hari, di pagi buta, ternyata pihak perusahaan telah menghubungi polisi untuk mengusir paksa para pekerja wanita itu. Adegan di sini cukup menyentuh karena para wanita itu bersatu agar tak dikeluarkan dari sana. Tetapi karena kalah tenaga dan juga jumlah, akhirnya mereka pun ditahan di kantor polisi. Taeyong kemudian pergi menemui ibunya di sana karena dihubungi oleh pihak perusahaan. Ibu Han pun kemudian menceritakan pada Taeyong jika ia tidak bersalah karena perusahaan telah mengingkari janjinya untuk mengangkatnya sebagai pegawai tetap. Di sisi lain, di TV ternyata telah ditayangkan berita mengenai kerusuhan yang terjadi di supermarket, di mana berita itu menggambarkan jika kerugian yang dialami perusahaan sebesar 70 miliar won dan jika dirupiahkan kemungkinan sekitar 700 jutaan. Hal itu tentu membuat para pekerja wanita di sana terkejut sekaligus khawatir dengan kebohongan yang disampaikan oleh berita itu. Taeyong yang baru saja kembali dari kantor polisi secara kebetulan melihat lamaran kerja per waktu di sebuah minimarket dan ia pun berniat untuk melamar kerja di sana. Sementara itu, manajer Kang didatangi oleh beberapa atasan yang mengeluhkan masalah manajer Kang yang telah menandatangani formulir serikat buruh. Manajer Kang yang mulai kesal dengan pihak perusahaan akhirnya memutuskan pergi dari sana dan berniat bergabung dengan serikat buruh. Manajer Kang kemudian menemui Ibu Sun yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan Ibu Lee dan Ibu Han juga. Awalnya Ibu Han tidak suka dengan kedatangan manajer Kang karena dianggap telah memihak perusahaan. Lalu manajer Kang pun menjelaskan jika ia akan membuat serikat buruh dan bergabung dengan Ibu Lee dan Ibu Han. Karena sebenarnya perusahaan juga telah membatalkan kontrak kerja beberapa karyawan tetap menjadi karyawan sementara. Lalu karyawan tetap pun akan mengalami penurunan gaji dan akhirnya juga akan tetap dipecat. Hal inilah yang mendasari manajer Kang ingin bergabung dengan para serikat buruh. Ibu Han kemudian berkata jika seandainya manajer Kang mampu memimpin serikat buruh ini sampai akhir, maka ia bersedia menerima manajer Kang dan mengangkatnya sebagai ketua serikat. Di hari berikutnya, akhirnya manajer Kang yang sebagai ketua serikat bersama-sama memimpin para pekerja lainnya untuk membangun tenda tempat mereka akan melakukan aksi mereka nantinya. Dengan semangat kepemimpinan manajer Kang, membuat para pekerja lainnya menjadi lebih bersemangat. Di sisi lain, Sokyung mendatangi Taeyong di tempat kerjanya dan mengajaknya untuk mengerjakan PR bersama-sama di rumah Taeyong. Di sana Sokyung berkenalan dengan Min Young dan mereka bertiga mulai makan ramen bersama.
Sementara itu, anak dari Ibu Li yang bernama Minsu sedang merengek meminta bermain dengan anak tetangganya. Namun, ibu dari anak tersebut menolak dengan alasan jika anaknya akan segera pergi sekolah. Dan saat yang bersamaan pula, Ibu Li mendapat kiriman dari perusahaan mengenai pemberitahuan kompensasinya. Kembali lagi ke supermarket, di mana para pekerja yang diberhentikan secara sepihak sedang melakukan aksi protes mereka. Dan di sana terlihat para karyawan di supermarket mengeluarkan sebuah papan pengumuman yang berisikan tentang pemberitahuan mengenai kontrak yang hanya akan mengembalikan 23 saja dari para pekerja yang telah diberhentikan. Hal itu tentu mengkhawatirkan, mengingat jumlah pekerja di sana lebih dari itu. Sementara di tenda, Ibu Li, Ibu Han, dan manajer Kang yang akan mendapatkan kompensasi sedang berdebat. Di sini Ibu Li meminta manajer Kang untuk sementara merahasiakan mengenai kompensasi tersebut untuk menjaga perasaan pekerja lainnya. Sementara manajer Kang ingin memberitahu kepada yang lainnya karena tidak ingin merahasiakan hal tersebut. Ibu Li pun marah lalu pergi dari sana. Saat berada di rumah pun, Ibu Han masih tampak ragu dengan kompensasi yang dijanjikan oleh perusahaan. Lalu saat itu Taeyong baru saja kembali dari kerjanya dan ibunya langsung menanyakan alasan mengapa Taeyong telat pulang. Taeyong pun tidak berkata apapun dan langsung kabur dari sana, dan Ibu Han pun menyusulnya. Ibu Han lalu merampas tas miliknya dan memeriksa isinya. Dan di dalam tas tersebut berisi makanan yang akan kadaluarsa yang dikumpulkan Taeyong dari tempat kerjanya. Hal tersebut membuat Ibu Han mengetahui jika selama ini Taeyong diam-diam bekerja paruh waktu. Ibu Han pun marah dengan tindakan Taeyong. Namun bukannya meminta maaf, Taeyong justru balik memarahi ibunya dengan mengatakan tentang ibunya yang telah mengabaikan anak-anaknya. Ibu Han tanpa sadar menampar putranya tersebut sehingga akhirnya Taeyong pergi dan kabur dari rumahnya. Dan keesokan harinya, Ibu Han menemui Sokyong dan menanyakan tentang kabar Taeyong yang telah kabur dari rumah. Kemudian Sokyong pun menyampaikan hal tersebut pada Taeyong dan berkata jika ibunya minta maaf dan ingin Taeyong segera pulang ke rumah. Di hari berikutnya, para pekerja sedang berkumpul dalam sebuah tenda dan beberapa protes mengenai tindakan demo yang mereka lakukan karena sudah cukup lama namun tidak ada kejelasan. Tetapi di saat yang bersamaan pula, beberapa orang memaksa keluar para pekerja di sana sambil mencoba merobohkan tenda mereka. Karena jumlah orang-orang yang terlalu banyak membuat Ibu Li terpisah dengan anaknya, sehingga anak dari Ibu Li pun terluka parah karena terkena runtuhan tenda. Manajer Kang kemudian mencoba untuk melakukan protesnya di depan kantor utama. Ketika ia sedang membagikan beberapa brosur mengenai tindakan perusahaan yang menyewa orang dengan cara memukuli mereka, seorang lelaki di sana terus bacot dan membuat manajer Kang menjadi kesal lalu memukulinya. Di tempat berbeda, Ibu Han dan beberapa pekerja lainnya dibuat terkejut dengan keputusan Ibu Li dan beberapa orang lainnya yang kembali bekerja di supermarket tersebut. Sementara di sisi lain, Taeyong berhenti dari pekerjaan paruh waktunya dan meminta gajinya pada sang pemilik toko. Tetapi sang pemilik toko tidak mau memberikan Taeyong upah penuh dengan alasan Taeyong yang tiba-tiba berhenti serta makanan di tokonya yang kerap hilang. Di mana sebenarnya makanan tersebut akan kadaluarsa dan Taeyong pun sudah meminta izin jika makanan seperti itu boleh dimakan olehnya. Sokyong yang melihat Taeyong diperlakukan tidak adil oleh sang pemilik toko akhirnya mengambil batu dan memecahkan kaca jendela sehingga sang pemilik toko menjadi marah, lalu menampar Taeyong karena ia pikir jika Taeyong yang melakukannya. Ibu Han kemudian dipanggil ke kantor polisi. Di sana pemilik toko itu marah-marah pada Ibu Han. Ibu Han pun hanya bisa meminta maaf. Sampai ketika Pak Polisi berkata jika sang pemilik toko itu juga bersalah karena telah memukuli Taeyong. Ibu Han tentu kesal karena melihat luka di wajah putranya sehingga ia balik memarahi sang pemilik toko dan meminta upah Taeyong yang telah ia potong. Dan Taeyong pun mendapatkan sisa upah miliknya. Setelah itu, Ibu Han dan Ibu Sun pergi mengunjungi manajer Kang yang telah ditahan oleh polisi karena tindakan pemukulan yang ia lakukan tadi. Karena sang ketua serikat telah ditahan, otomatis para pekerja yang melakukan aksi demo itu pun bubar.
Ibu Han kemudian tidak ingin menyerah dan memutuskan untuk mengumpulkan kembali orang-orang. Dan di hari berikutnya mereka mulai melakukan aksinya di dalam supermarket seperti di awal tadi. Namun kali ini Ibu Han lah yang memimpin mereka. Dan tentu saja di sana juga terdapat orang-orang yang telah disewa oleh perusahaan untuk mengusir paksa para pekerja itu. Di mana kali ini tidak hanya orang sewaan, melainkan juga para polisi yang telah berjaga menahan mereka. Di saat Ibu Han dan para pekerja lainnya terpojok oleh anggota polisi, saat itulah Ibu Li dan para pekerja lainnya yang tadinya telah kembali ke supermarket datang membantu Ibu Han dan yang lainnya. Lalu film pun selesai. Dan di akhir tertulis jika perjuangan para serikat berlangsung cukup lama, serta ketua serikat yang harus menyerahkan posisinya dengan syarat para karyawan kembali dipekerjakan. Dan sang ketua serikat pun menyetujuinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian memiliki saran atau request, silahkan tulis saja di kolom komentar. See ya, bye-bye, annyeong.